Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang analisis STP dari KFC Indonesia. KFC Indonesia ini adalah sebuah brand yang hampir pasti dikenal oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, kita mungkin melihat KFC hanya sebagai restoran cepat saji, tetapi sebenarnya ada strategi pemasaran yang sangat matang di balik bagaimana mereka bisa bertahan dan tetap relevan selama berpuluh-puluh tahun. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang datang ke KFC bukan hanya karena lapar. Ada yang datang karena mereka ingin mencicipi rasa ayam goreng yang sudah mereka kenal sejak kecil. Ada yang datang karena suasananya nyaman untuk mengobrol atau bekerja sebentar. Ada juga keluarga yang memilih KFC karena mereka butuh tempat makan yang bersih, cepat, aman, dan untuk anak-anak. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa kehadiran KFC ini tidak hanya sebatas produk makanan saja, tetapi juga pengalaman dan kebiasaan sosial dari masyarakat itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu segmentasi. Dalam dunia pemasaran, segmentasi itu sangat-sangat penting karena perusahaan perlu membagi konsumennya ke dalam beberapa kelompok tertentu agar lebih mudah memahami kebutuhan mereka. Nah, KFC ini menggunakan beberapa jenis segmentasi sekaligus. Yang pertama adalah segmentasi demografis. Dari usia, KFC menjangkau remaja, dewasa muda, hingga keluarga muda. Remaja suka datang karena KFC menjadi tempat yang pas buat nongkrong, baik setelah sekolah maupun saat akhir pekan. Dewasa muda biasanya datang karena butuh makanan cepat, terutama saat jam istirahat kerja. Lalu keluarga muda memilih KFC karena menunya aman, terus familiar, dan tentu saja disukai oleh anak-anak. Dari sisi pendapatan, menu KFC ini tergolong terjangkau untuk berbagai kalangan, sehingga tidak membatasi konsumen berdasarkan kemampuan finansial. Yang kedua, segmentasi geografis. KFC membuka gerai di lokasi-lokasi yang strategis seperti pusat pembelanjaan, sekitar kampus, atau area perkotaan, dan bahkan kawasan pemukiman. Penyebaran gerai seperti ini membuat KFC mudah ditemukan dan mudah dijangkau oleh semuanya. Masyarakat tidak perlu jauh untuk menikmati menu KFC, dan hal ini secara tidak langsung memperkuat loyalitas konsumen. Yang ketiga, segmentasi fisikografis. Nah, bagian ini berbicara tentang gaya hidup. Banyak orang yang datang ke KFC karena mereka menjalani gaya hidup yang praktis dan modern. Mereka ingin makanan yang cepat, bersih, dan rasanya konsisten. KFC juga menjadi tempat yang pas bagi mereka yang butuh suasana santai. Misalnya untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, pasangan yang ingin makan santai, atau kelompok teman yang ingin sekadar berkumpul. Dengan menyediakan wifi dan tempat duduk nyaman, KFC menciptakan lingkungan yang sesuai untuk berbagai aktivitas sosial. Yang keempat adalah segmentasi perilaku. Pada dasarnya, perilaku konsumen bisa berbeda-beda. Ada yang sering datang setiap minggu, ada yang hanya sesekali, dan ada juga yang datang saat promo berlangsung. KFC ini memahami hal ini dan menyusun berbagai jenis promo untuk menarik segmen yang sensitif terhadap harga. Mereka juga memiliki banyak pelanggan yang sangat loyal, terutama karena rasa ayam KFC yang dianggap unik dan sulit digantikan oleh merek orang lain. Oke, setelah segmentasi, kita lanjut ke targeting. Targeting adalah proses menentukan kelompok mana yang ingin difokuskan oleh perusahaan. Dari begitu banyak segmen, KFC memilih beberapa target utama yang dianggap potensial. Yang pertama adalah remaja dan dewasa muda. Kelompok ini sangat aktif, dinamis, dan sering membutuhkan tempat untuk berkumpul. Mereka juga paling responsif terhadap tren, promosi, sehingga dapat menjadi target penting bagi KFC. Yang kedua adalah keluarga muda.
Keluarga dengan anak kecil biasanya mencari tempat makan yang nyaman, cepat, dan aman. Menu bucket atau paket keluarga dari KFC sangat sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga kelompok ini menjadi target yang sangat strategis. Selain itu juga, KFC juga menyasar pekerja kantoran yang membutuhkan makanan cepat saji tanpa harus menunggu lama. Mereka butuh makanan yang praktis tetapi tetap enak, terutama pada saat jam makan siang. Nah, KFC ini menyediakan menu-menu yang cocok untuk kebutuhan tersebut. Target sekunder KFC juga tidak kalah penting, seperti pelajar, mahasiswa yang mencari makanan hemat seperti konsumen yang lebih suka memesan lewat aplikasi ojek online. Dengan menyediakan layanan drive-thru delivery dan kerjasama dengan aplikasi makanan, KFC memperluas jangkauan pasarnya. Terakhir, kita masuk ke positioning. Positioning adalah bagaimana suatu merek ingin dilihat oleh konsumennya. KFC memposisikan dirinya sebagai restoran makanan cepat saji yang menawarkan ayam goreng dengan rasa khas yang sudah dikenal luas. Resep 11 bumbu rahasia Colonel Sanders menjadi kekuatan utama yang menjadikan KFC berbeda dari kompetitornya. Tapi positioning KFC bukan hanya soal rasa, mereka juga menghadirkan suasana yang nyaman dan ramah keluarga. Banyak gerai yang didesain untuk tempat duduk yang luas, pencahayaan yang hangat, dan tata ruang yang membuat mereka betah berlama-lama. KFC ingin terlihat sebagai tempat makan yang bukan cuma cepat, tetapi juga menyenangkan untuk dijadikan tempat untuk berkumpul. Dengan keseluruhan strategi STP ini, segmentasi yang tepat, targeting yang fokus, dan positioning yang kuat, KFC berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu brand makanan cepat saji yang paling dipercaya di Indonesia. Dari generasi ke generasi, citra KFC tetap kuat, dan mereka terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Demikian penjelasan yang saya dapat berikan mengenai analisis STP dari KFC Indonesia ini. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami bagaimana sebuah merek besar mampu bertahan dan berkembang melalui strategi pemasaran yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.